Di sebuah lubang pohon jati yang sangat besar dan tua, hiduplah satu keluarga burung hantu. Ayah dan ibu burung hantu adalah sosok yang sangat gagah dan bijaksana. Tapi anak mereka, Olo, adalah burung hantu kecil yang sangat unik. Setiap kali matahari terbenam dan bulan mulai menampakkan sinarnya yang keperakan, semua burung hantu akan bersiap untuk terbang menjelajahi malam. Namun, Olo justru akan menggigil ketakutan. Ia akan merapatkan tubuhnya di sudut sarang yang paling dalam. "Ayah, bisakah kita menyalakan lampu?" tanya Olo dengan suara gemetar, sambil menutup matanya ropet-ropet dengan sayapnya yang mungil. Ibunya akan mendekat dan membelainya dengan lembut. "Olo sayang," kata ibunya dengan suara yang menenangkan. "Kita ini adalah burung hantu. Kegelapan adalah sahabat kita. Justru di dalam gelap, mata kita bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Tapi bagi Olo, penjelasan itu tidak cukup. Baginya, gelap itu menakutkan. Gelap itu hitam pekat, dingin, dan selalu penuh dengan suara-suara aneh yang tidak bisa ia mengerti. Suara gesekan daun, desau angin, semuanya terdengar seperti monster yang bersembunyi. Olo jauh lebih suka bangun di siang hari. Meskipun matanya selalu terasa perih dan silau karena sinar matahari yang terlalu terang untuknya. Karena rasa takutnya pada malam, Olo pun memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia ingin menjadi burung siang. Saat matahari bersinar terik, Olo akan memaksa dirinya untuk keluar dari sarang. Ia mencoba bermain dengan burung-burung pipit yang ceria dan kupu-kupu yang menari di antara bunga. Tapi, usahanya tidak berjalan mulus. Olo terus-menerus merasa mengantuk. Matanya yang besar dan tajam di malam hari menjadi kabur di siang hari. Ia sering sekali menabrak dahan pohon karena penglihatannya tidak cocok dengan cahaya matahari yang menyilaukan. Burung-burung siang pun merasa aneh melihat seekor burung hantu yang seharusnya tertidur pulas justru berkeliaran di jam makan siang mereka. Suatu hari, seekor burung pipit kecil hinggap di sebelahnya. "Kenapa kamu tidak tidur, Olo? Bukankah ini waktunya burung hantu beristirahat?" tanya Pipit dengan heran. Olo menunduk, merasa sedikit malu. "Aku takut pada gelap," bisik Olo pelan. Pipit tertawa kecil. Bukan untuk mengejek, tapi tawa yang ramah. "Gelap itu tidak menakutkan, Olo. Gelap itu hanya waktu bagi matahari untuk beristirahat sejenak, agar besok bisa bersinar lagi. Kalau kamu mau tahu rahasia malam, cobalah bicara dengan mereka yang menyukai malam." Nasihat Pipit itu terus terngiang di kepala Olo. Malam itu, dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, Olo memberanikan diri. Ia tidak bersembunyi di dalam sarang. Ia duduk di dahan paling luar, meskipun seluruh tubuhnya masih gemetar karena takut. Angin malam terasa dingin di bulunya. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil yang berkelip-kelip-kelip terbang tepat di depan hidungnya. Itu adalah seekor KUNN jikunong bernama Kilau. "Kenapa wajahmu terlihat sangat sedih, Olo?" tanya Kilau. Cahayanya berkedip lembut seolah tersenyum. "Aku takut, gelap ini terlalu kosong dan sepi," jawab Olo dengan suara lirih. Kilau tertawa kecil. "Kosong, coba lihat ke atas, Olo," kata Kilau. "Jika tidak ada kegelapan, apakah kamu bisa melihat bintang-bintang yang cantik itu? Jika langit selalu terang, para bintang akan malu untuk muncul dan menunjukkan cahayanya." Olo pun mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan langit malam. Dan ia terkesima. Benar saja, ribuan titik perak yang berkelip menghiasi kanvas langit yang hitam. Indah sekali. Ia baru sadar betapa indahnya langit malam. Tak lama kemudian, ia melihat gerakan di bawah pohon. Seekor musang sedang asyik mencari buah-buahan yang jatuh. Musang itu melihat Olo dan menyapanya. "Gelap itu lembut, Olo," kata musang dengan bijak. Gelap itu seperti selimut beludru yang nyaman, yang membungkus seluruh hutan agar bisa beristirahat. "Suara-suara yang kamu dengar itu bukan hantu. Itu adalah suara daun yang sedang berbisik di tiup angin malam. Dan suara sungai yang sedang bernyanyi lagu pengantar tidur untuk para penghuni hutan." Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, Olo mendengar suara cicitan kecil
dari bawah pohon. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Olo memfokuskan pandangannya. Di bawah sana, ada seekor anak tikus yang tersesat. Ia terlalu kecil dan tidak bisa melihat jalan pulang di dalam gelap. Saat itulah, Olo menyadari sesuatu. Matanya yang besar, yang terasa perih di siang hari, kini bisa melihat dengan sangat jelas setiap detail di dalam kegelapan. Ia bisa melihat jalan setapak kecil yang harus dilalui anak tikus itu untuk kembali ke sarangnya. Tanpa ragu sedikit pun, Olo mengepakkan sayapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terbang menembus kegelapan malam dengan perasaan berani. Ia tidak lagi melihat warna hitam yang menyeramkan. Sebaliknya, ia melihat palet warna yang indah. Ada warna biru tua, perak dari cahaya bulan, dan ungu gelap di bayang-bayang pohon. Dengan mantap, Olo terbang rendah dan menuntun anak tikus itu, menunjukkan jalan sampai ia tiba di rumahnya dengan aman. Anak tikus itu sangat berterima kasih, dan hati Olo dipenuhi perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menjelang dini hari, saat fajar mulai mewarnai ufuk timur, Olo kembali ke sarangnya. Tapi kali ini, ia tidak kembali dengan rasa takut. Ia kembali dengan senyum lebar yang menghiasi wajahnya. Ayah dan ibunya menyambutnya dengan bangga. "Bagaimana malammu, Olo?" tanya ayah dengan lembut. Olo menatap kedua orang tuanya dengan mata berbinar. "Malam itu tidak menakutkan, Ayah, Ibu. Malam itu ajaib. Di dalam gelap, ada cahaya bintang yang indah, ada tarian Kunan Jikunong yang ceria, dan yang terpenting, ada tugas penting untukku." Sejak saat itu, Olo tidak pernah lagi takut pada kegelapan. Ia malah menantikan datangnya malam. Ia menjadi penjaga hutan malam yang paling hebat. Terbang dengan gagah berani di bawah cahaya bulan, Olo akhirnya mengerti bahwa kegelapan bukanlah sesuatu untuk ditakuti, tapi hanyalah sisi lain dari keindahan dunia yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, teman-teman. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.